Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في العافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صالح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halaman berapa? Wala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Thumma ila sahibu syarha Imam Ad-Dasuki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال ولهذا كانت هذه الكلمة المشرفة جامعة بين التخلية والتحلية. Masih membahas tentang bagaimana berzikir yang sempurna
cara zikir yang sempurna hingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Kalau cuma dapatnya pahala dalam keadaan apa saja bisa. Tapi kalau ingin dapat sempurna, pahala dapat, keistimewaan dapat, kelebihan dapat, maka musannif mengajarkan cara yang terbaik di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dikatakan oleh beliau kemarin, hendaklah orang-orang yang berzikir itu menjaga kehadiran hatinya. Jadi kalau kamu kok pegang tasbih nih, pegang tasbih, lihat TV, nah, kira-kira yang hadir hatinya apa TV-nya kira-kira? Kalau hati kamu hadir, kamu pasti nggak tahu TV itu acaranya apa, karena hati kamu lagi fokus mengingat Allah. Tapi kalau kamu fokus tahu TV, ceritanya TV, pasti nggak bakal hadir dalam tasbihnya. Begitu doang. Sama kayak orang zikir pegang tasbih, ikut pengajian, paling nggak senang saya. Bohong ente. Sambil zikir, Bib. Kalau kamu zikir fokus, kamu nggak dengar saya. Kamu lagi ingat Allah, nggak mungkin ingat yang lain, nggak mungkin pikiran kita cuma satu. Nggak bisa untuk fokus dua perkara, nggak bisa. Kupingnya dua, mau fokus dua gitu, satu sono, nggak bisa fokusnya. Jadi jangan sok-sokan lah atau ngaji sambil, mesti hatinya nggak hadir kalau fokus ngaji gitu loh. Kalau fokus zikirnya, mesti ngajinya nggak didengar, maka harus salah satu. Makanya kalau kamu kok zikir di tempat yang lain, hatinya nggak hadir, maka dikatakan orang yang zikir dengan hati nggak hadir itu nggak diberi pahala. Karena yang namanya zikir itu harus hatinya hadir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar memperoleh berbagai hasil. Apa diantaranya? Bersinar hatinya. Itu diantara hasilnya kita konsentrasi, fokus, bersinar hatinya, terus berhasil memerdekakan penghambaannya dari makhluk. Berhasil apa? Keluar dari keterikatan kepada makhluk. Ketika hatinya fokus kepada Allah, maka nggak akan perhatian sama makhluk. Ini buahnya gitu loh. Terus berhias dengan martabat yang tinggi, akan dihiasi dengan kedudukan yang tinggi, yang mulia. Itu semua disebabkan penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang bisa sampai kepada penyandaran diri kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah,
meninggalkan penghambaannya kepada makhluk, penyandarannya kepada makhluk, maka ini akan jadi buah yang kita harapkan. Karena tambah mulianya seseorang bagaimana? Tambah lepas dari ketergantungannya kepada makhluk. Semakin dia lepas dari makhluk, berarti semakin dia tergantung kepada Allah. Semakin dia bergantung kepada makhluk, semakin dia lepas dari Allah. Itu pasti begitu. Maka orang-orang yang bisa demikian akan mendapatkan banyak buah dari zikir la ilaha illallah. Yang mana tidak ada yang memberi manfaat dan tidak ada yang membahayakan secara umum, itu hanyalah bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dalam kondisi mengetahui makna kalimat musyarrafah dan mengingatnya secara zahir dan batin, walihada kanat hadhil kalimatul musyarrafah jami'atan baina takhliyah wa tahliyah. Karena seseorang yang hatinya, dirinya bersandar, bergantung kepada Allah, maka dengan kalimat musyarrafah ini dia berusaha menghimpun, mengumpulkan antara tahliyah dan tahliyah. Tahliyah itu membersihkan, kalau tahliyah itu menghiasi. Maka dengan berusaha mengulang-ulang zikir ini, kita berusaha membersihkan segala yang kotor-kotor dalam hati kita. Apa di antara yang kotor? Penyandarannya kepada makhluk, dibersihkan satu persatu. Enggak bergantung kepada makhluk, hanya bergantung kepada Allah. Itu dibersihkan tuh. Yang tadinya dikit-dikit makhluk, dikit-dikit makhluk, dikit-dikit makhluk mulai dihilangkan. Kenapa? Karena tahu tidak ada yang ngasih manfaat, hanya Allah. Tidak ada yang menghilangkan madharat, hanya Allah. Ya. Maka dengan kesadaran ini kita berusaha membersihkan segala yang kotor-kotor dalam diri kita. Terus kalau yang kotor sudah dihilangkan, dihiasi dengan bergantung kepada Allah. Jadi kalimat musyarrafah itu mengandung dua keuntungan. Apa? Membersihkan sesuatu yang kotor dan menghiasinya dengan sesuatu yang indah. Kamu kalau mau pakai baju yang bagus, biasanya pakai baju dulu baru mandi, apa mandi dulu baru pakai baju? Nah, jadi bersihin dulu kan, udah bersih wangi baru pakai baju yang bagus, gitu loh. Maka kalimat ini begitu, punya dua fungsi, membersihkan yang kotor-kotor sampai bersih, baru kita pakaikan bajunya. Fayatakhalla adzakiru awalan min qalbihi wa yattaridu anhu jami'al khawatiri al-wahmiyah wa jami'al kainati allati ista'badatu min jahin wa malin wa nisain wa banin wa dinarin wa dirhamin wa madhin wa dhammin wa nahwu dzalika bi qaulihi la ilaha. Matiin dong tolong. Cabut. Nah.
Pertama, yang harus dibersihkan di dalam hati kita dengan zikir kalimat tersebut, yaitu menghilangkan seluruh prasangka, menghilangkan seluruh angan-angan, kira-kira, dugaan, khayalan, nanti akan begini, andai saya begini, andai saya punya ini akan, itu buang. Bersihin. Pengandaian itu bukan perbuatannya orang mukmin, bukan. Itu kerjanya setan. Setan itu selalu ngajak kita mengandai-andai. Andai. Baik andai yang ke depan atau andai yang di belakang. Andai dulu saya mondok nggak begini saya. Andai dulu saya kawin sama si Anu nggak begini saya. Andai dulu saya kerja di sono nggak begini saya. Maka pengandaian itu ketika membawa kita kepada kepada perasaan yang menyakitkan, sesuatu yang menggelisahkan, maka inilah sesuatu yang harus kita hilangkan dalam hati kita, hingga nggak ada yang namanya khawatir. Ini kalau atap rumah saya ambruk gimana? Tidur bayangin kalau atap rumahnya ambruk, kira-kira tidur nggak? Iya nggak tidur. Lah yang bayangin kalau ambruk gimana? Wah ambruk gimana? Kalau nggak pengen ambruk ke lapangan lo tidurnya. Kehujanan lagi. Saya tinggal di pinggir laut kebanjiran, tinggal di gunung tanah longsor, gunung meletus. Jadi lo mau tinggal di mana? Terus kalau khawatir terus begitu, maka buang tuh khawatir itu buang. Kenapa? Karena yang menghilangkan maldoroh adalah Allah. Jadi kamu takut ada maldoroh begini, serahkan sama Allah. Terus wahmiyah, kalau saya kerja di sono bisa begini, ya. Kalau saya bisa naik mobil, indah bener. Kalau saya punya jam yang bagus, kalau ini yang begini gagal fokus. Gagal, artinya dia nggak tahu tujuan dia hidup itu apa, hingga isinya khawatir, isinya tawahum, berangan-angan. Nah kalau bercita-cita boleh nggak? Boleh. Cita-cita itu harapan, doa gitu loh. Saya pengen jadi dokter, doa. Terus ya jalani sekolah dokter, sekolah bukan kalau saya jadi dokter ya, terus gaji saya sekian, saya mau beli ini, lah jadi aja belum, udah mau beli ini, mau beli itu, panjang bener ya. Nah kalau kamu kok ketemu sama orang yang begitu terus cerita sama kamu, saya pengen jadi dokter, kalau saya jadi dokter gaji saya sekian, terus saya beliin ini, saya beliin ini. Kamu stop, berapa gajinya? Sekian, gua utang tiap bulan dah. Gimana? Jangan dong, ribut tuh, ini duitnya belum ada. Udah, lu gimana mau diutang? Ya nggak apa-apa, gua utang aja, gua yang bener aja. Ini duit belum ada, yang ada. Ya orang menghayal punya sapi ternak banyak, satu menghayal punya tanah yang luas. Kata yang satu, pokoknya kalau lo punya sapi masuk ke tanah gua awas. Terus gua mau kemana kalau tanah punya lo? Terserah lo.
Lo mau cari, ya nggak bisa dong. Ini satu menghayal punya tanah, satu menghayal punya, akhirnya ribut. Jadi di antara keuntungan yang pertama apa? Menghilangkan. Di antara kotorannya apa? Kekhawatiran, berangan-angan. Wa jami'al kainati allati sta'badathu, dan menghilangkan seluruh makhluk, menghilangkan ketergantungannya kepada seluruh makhluk. Apa di antaranya? Pangkat. Menghilangkan ketergantungannya pada pangkat. Menghilangkan kesenangannya pada pangkat. Kenapa? Orang yang cita-citanya atau harapannya pengen punya pangkat, pengen punya jabatan, ini pasti dia tergiur karena keindahannya orang yang punya jabatan. Kalau saya punya jabatan ya dihormati orang, jalan-jalan disambut orang, kalau merintah orang cepet, gaji gede, makan enak. Itu kepincut atau tergiur dengan jabatan. Dia nggak tahu apa sih nanti akhirnya setelah saya menjabat, nggak dipikirkan. Dia tertipu pada awalnya ketika dia menjabat. Dapat kemuliaan, dapat penghargaan, dapat. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Pensiun, berarti kehilangan jabatannya, kehilangan kemuliaannya, kehilangan penghormatannya. Ini membuat dia stres, membuat dia sedih karena kehilangan yang dia senengin tuh. Udah kehilangan jabatan, kehilangan kemuliaan, apalagi disiksa, ditanya panjang sama Allah nanti di akhirat. Itu nggak dipikirkan. Kalau orang mikirin itu sejak awal dia menjabat, dia nggak akan tergila-gila sama pangkat. Dia akan menganggap pangkat ini beban yang berat, amanat yang berat, harus saya tanggung. Hingga dia nggak akan bayar berapa saja, yang penting saya, aduh nggak mau, nyogok sono, nyogok sini. Maka ketika kamu punya ketergantungan pada makhluk yang begitu, bersihkan, hilangkan. Apalagi harta. Kalau saya punya duit, makan enak, mau pergi gampang, mau ngasih orang gampang, mau ini gampang. Itu pikirannya begitu. Ketika kita tergantung yang demikian, maka bersihkan itu dalam diri kita. Terus perempuan, kalau punya bini 4, sanan 1, kiri 1, depan 1, belakang lo kira penjaga. Punya duit juga mungkin, banyak duit. Dengan berapapun oke. Itu. Maka kalau kamu kok menghambakan diri kepada itu semua, maka harus kamu hilangkan. Ngapain saya mikirin yang demikian? Kenapa? Itu semua nggak bisa ngasih manfaat gitu. Yang ngasih manfaat sepenuhnya adalah Allah. Saya bisa enak macam-macam bukan karena punya pangkat. Saya bisa hidup indah bukan karena banyak harta. Bisa dapat kenikmatan bukan karena istri saya
cantik-cantik, bukan. Karena Allah kasih kemudahan. Istri ente 4 cantik-cantik, tapi nggak dikasih berdiri, mau ente? Mau? Nggak mau, gimana ente? Punya istri 1 tapi kenceng terus, mau? Jadi dianggap, kalau istri saya 4 mah tiap waktu bisa enak. Kata siapa? Allah yang bikin enak, bukan istri kamu, bukan. Istrinya 4 cantik-cantik, sekali main peluh nggak bangun lagi. Aduh, ngomong apa? Bisa bangun 7 hari lagi apa nggak nangis kamu? Dianggap harta bisa bikin begini, jabatan bisa begini. Jadi dianggap itu bisa memunculkan manfaat hingga kamu tergila-gila, hingga kamu berharap punya itu karena dianggap bisa memunculkan manfaat. Tertipu kamu dengan itu. Maka bersihkan tuh. Bersihkan dari yang demikian. Terus anak, nggak dikasih anak, minta sono, minta sini, kasih anak dong saya biar punya anak, gimana biar. Emang kalau punya anak kenapa? Kan kalau punya anak enak. Oh, begitu punya anak kayak Kanan gimana lo? Begitu punya anak kayak maling kundang gimana lo? Makanya kiai kalau kiai Asmawi kalau punya anak kiai itu begitu lahiran 7 hari taruh di tampah. Tampah itu apa? Nampan. Yang dari anyaman itu, bambu. Taruh, puter. Ya Allah, kalau mau jadi orang taat, manfaat, mudah-mudahan hidup ya Allah. Kalau nggak mati nggak apa-apa. Ser diputer. Kenapa? Karena nggak tergila-gila sama anak. Yang bisa ngasih manfaat siapa? Allah. Bukan kalau punya anak mesti manfaat, enggak. Jadi jangan pernah anggap kalau saya punya anak akan begini, akan bisa begini. Kalau punya anak, akhirnya anaknya nyusahin. Kalau kita bergantung sama anak, akhirnya stres. Kenapa anak saya begini? Kenapa? Padahal ini saya andalkan, pewaris saya, penerus perusahaan saya, tapi anaknya kok begini? Gimana? Ya atur aja. Ya, bersihkan hati dari yang demikian. Terus dirham, dinar, terus pujian, senang mendapatkan pujian. Kalau saya bisa begini pakai mobil yang bagus, akan dipuji banyak orang. Kalau saya ke masjid dengan pakaian begini akan dialem sama orang. Ini orang yang senang pujian itu begini menganggap seseorang bisa ngasih manfaat. Terus celaan, nggak seneng sama celaan, nggak mau dicela. Kalau ada orang yang mencela sama dia, benci dia. Maunya dia puji terus, diangkat-angkat terus maunya. Dan yang semisalnya itu yang membuat kita tergantung atau tergiur kepada makhluk. Kenapa? Karena menganggap akan menjadikan manfaat. Maka buang itu semua. Dengan apa? Dengan mengucapkan la ilaha illallah. Caranya gimana? Tiap zikirnya kamu ingat ya. Tidak ada yang bikin manfaat kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang menjadikan manfaat dalam sebuah jabatan kecuali Engkau. Tidak ada manfaatnya harta kecuali Engkau yang ngasih. Tidak ada manfaatnya perempuan kecuali Engkau, gitu loh. Tidak ada manfaatnya anak kecuali Engkau yang ngasih manfaat. Tidak ada manfaatnya pujian kecuali Engkau yang ngasih manfaat. Satu persatu tiap la ilaha illallah ingat.
La ilaha illallah ingat, la ilaha illallah ingat. Nanti bersih tuh hatinya tuh. Terbuang semua kotoran-kotoran yang tadinya mengikat diri kita. Maksudnya tidak ada selain Allah Azza wa Jal dari seluruh makhluk secara umum. Zat yang mandiri, zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, zat yang ngasih manfaat, yang menghilangkan madarat, hanya Engkau ya Allah. Laisa thamma siwa maulana jalla wa azza min jami'il kainati alal umum man huwa ghaniyun fi nafsihi au yuftaqaru ilaihi fi athari ma hatta yastahiqqa an yu'bada au yuta'a au yukhafa au yu'awwala alaihi fi athari ma. Ulang-ulang terus zikir la ilaha illallah dengan menghadirkan makna di dalam hatinya bahwa zat yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk, zat yang tidak butuh kepada seluruh makhluk. Ingat itu tuh makna ketuhanan. Istighna'ul ilah an kulli ma siwa waftiqaru kullu ma adahu ilaih. Bahwa dialah Allah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, enggak butuh diciptakan, enggak butuh ditolong, enggak butuh tempat, enggak butuh makhluk. Ingat itu hingga hatinya nyambung, connect kepada Allah, fokus kepada Allah. Walaupun kamu nonton lihat apa saja, nanti enggak kelihatan ini semua. Ketika lagi fokus nginget Allah. Jadi zikir yang bisa kita ingat fokus hanya satu. Gak bisa fokus dua, gak bisa. Kamu ngaji sambil zikir, ya dua kemungkinannya. Ngajinya gak diingat atau zikirnya gak keinget. Karena gak mungkin pikiran kamu bisa ingat dua-duanya, gak mungkin. Zikirnya fokus, ngajinya gak bisa. Kamu lihat TV, sinetronnya keren sambil pegang tasbih. Kalau fokus nonton TV dan tahu ceritanya, mesti tasbihnya hilang. Nggak bakal ingat apa yang dikirin, nggak bakalan. Tapi kalau dia ingat tasbihnya fokus, filmnya mesti nggak ingat. Tadi cerita apa tadi? Lah kok nggak lo lihat? Iya, gua nggak fokus. Kenapa? Lagi fokus sesuatu. Makanya saya paling nggak seneng ada orang ngaji sambil zikir. Kenapa? Saya dianggap radio berarti. Hanya sambil lewat aja. Dianya asik zikir aja. Tapi selawatan, hatta selawatan. Bukan pada tempatnya gitu loh. Nanti setelah ngaji lu baca sampai dower apa bagus. Lagi ngaji jangan tinggalin itu, fokus ngaji. Catet, diinget, nyatet apa yang penting, nanya. Itu ngaji begitu. Jadi hadirkan hati, ingat kepada maknanya la ilaha illallah. Enggak ada zat yang maha kaya, yang mandiri, yang enggak butuh sama segala sesuatu, hanya Engkau ya Allah. Dan Engkau itu dibutuhkan oleh semua makhluk, karena Engkau lah yang memberikan pengaruh apapun sampai Engkau berhak disembah. Engkau lah yang berhak ditaati, Engkau lah yang berhak ditakuti, Engkau lah yang berhak dipegangi, diharapkan dalam
memberikan pengaruh apapun. Tidak ada hasil yang muncul kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal jami'uhu ajizun atammal ajzi an isali amrin ma ila nafsihi au ila ghairihi fawajaba tardu jami'iha minal qalbi id wujuduha ka'adamiha bila syakin wala raibin. Bahkan semuanya sangat lemah untuk menyampaikan perkara apapun pada dirinya sendiri atau pada zat yang lain. Mengakui dalam hatinya bahwa yang bisa memberikan sesuatu hanya Allah, yang bisa menolak manfaat, menolak madarat hanya Allah. Bahkan tidak ada satupun dari makhluk, dan semuanya makhluk itu lemah. Tidak ada satupun dari makhluk yang bisa menyampaikan apapun pada dirinya atau pada orang lain. Saya gak bisa ngasih manfaat untuk diri saya sendiri atau ngasih manfaat pada orang, gak bisa. Yang bisa ngasih manfaat pada saya hanya Allah. Yang bisa ngasih manfaat ke orang lain ya hanya Allah. Saya nggak bisa menolak madarat untuk diri saya. Begitupun saya nggak bisa nolak madarat yang akan datang kepada orang lain. Kalau kamu bisa menolak madarat, ya aman kamu. Aman nggak? Nggak pernah sakit. Nggak pernah pilek, nggak pernah kesandung, nggak pernah jatuh, nggak pernah kepepet, nggak pernah takut, nggak pernah. Yang maldoroh bisa kamu hilangkan, hebat. Termasuk orang yang kuat kamu. Kalau orang ngukur orang kuat itu apa ukurannya? Orang kuat itu biasanya diukur pakai apa? Ya orang kuat, kalau orang umum diukur pakai kuatan. Atau kuat ngadepin masalah. Atau kuat malu, ada juga. Kuat. Mukanya tebel kuat malu maksudnya, ada juga kuat. Ini orang gak ada malunya. Kalau Al-Quran menyebut orang yang paling kuat kata Allah, orang yang paling kuat kata Allah, kalau kamu bisa menolak Israel, itu kamu paling kuat sedunia. Itu Al-Quran yang ngomong. Kalau kamu bisa memundurkan kematian kamu, berarti kamu orang paling kuat. Ada? Ada. Israel datang, tolong kita pulang dulu. Kalau kamu bisa, kamu orang paling kuat berarti. Itu ukuran Al-Quran begitu namanya kuat. Ada kira-kira? Jadi kalau nggak ada berarti semuanya lemah. Nggak ada yang bisa menghilangkan maldorot pada dirinya, apalagi menghilangkan pada orang. Jadi kalau kamu kok menggantungkan diri sama orang lain, kamu keliru. Kenapa? Orang lain lagi susah ngurusin dirinya, kok suruh ngurusin kamu? Ada kamu lagi terjepit nih,
minta bantuan orang lain suruh ngangkat batu yang menjepit kamu. Kata orang lain, gua juga terjepit. Emangnya lu doang yang terjepit. Jadi jangan pernah menggantungkan diri kepada orang lain. Kata Sayyidina Ali apa? Sesuatu yang paling menyakitkan di dunia adalah bergantung kepada makhluk. Itu menyakitkan luar biasa. Ketika kamu tidak berhasil mendapatkan sesuatu, kecewa kamu mesti. Apalagi ketemunya orang yang tenang. Ntar kalau gua jadi, lu ini jabatannya, saya keramik, tenang, ntar masjid saya. Begitu jadi lupa, itu sakitnya sampai sini. Ente lagi butuh, butuh banget nih. Kata kawan kamu, tar sore deh. Bener ya sore, wes tenang aja sore ntar. Lu tungguin begitu sore, nggak datang, nggak jadi, nggak ada kabar. Aduh, itu menyakitkan luar biasa. Kata Ali, jangan pernah bergantung pada kamu pasti kecewa, sakit hati. Dibandingkan perang, berantem, dipukulin, lebih sakit ini gitu loh. Kecewa karena menggantungkan kepada orang lain. Ya, jadi bahkan semuanya lemah untuk menyampaikan perkara apapun pada dirinya sendiri atau pada orang lain. Fawajaba tardu jami'iha minal qalbi, maka semuanya itu harus dibuang dari hati. Wujuduha ka'adamiha bila syakin wala raibin, karena wujudnya seperti tiadanya tanpa keraguan dan kebimbangan. Wujud yang menerima tiada itu derajatnya berarti sama antara adanya dan tiadanya. Wujud yang bisa berganti menjadi tiada, sesuatu yang ada dan dia bisa berubah jadi tiada, maka berarti wujudnya dia bukan wujud yang asli, bukan wujud yang hakiki. Kenapa? Karena wujudnya bisa berubah jadi, berarti bukan aslinya itu. Kalau wujud asli gimana? Ya nggak berubah jadi tiada, itu wujud asli. Lah, sesuatu yang punya wujud asli siapa? Ya hanya Allah. Selain Allah wujudnya nggak asli. Kenapa nggak asli? Karena bisa berubah menjadi tiada. Lah, wujud yang bisa berubah jadi tiada, berarti keadaannya seimbang antara adanya dan ada, ya boleh, nggak ada boleh. Lah, kalau kamu menemukan sesuatu yang begitu, jangan kamu gantungin, sama aja nggak ada itu mah. Kok mau bergantung sama sesuatu yang nggak ada, kan repot ente. Nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih madhoro. Kadang kita gantungin, kenapa? Tertipu. Nggak bisa membedakan mana yang terlihat, mana kenyataan. Yang nyata dan yang terlihat nggak bisa dibedakan. Makanya saya sering nanya, kamu ngerti nggak yang namanya kenyataan itu kayak apa? Sesuatu yang nyata itu kayak apa?
Hah? Yang lagi? Yang apa? Yang terlihat kejadiannya. Kata orang umum, kenyataan itu apa? Sesuatu yang terlihat kejadiannya. Ya, kayak sekarang. Ini kan terlihat kejadiannya, berarti disebut kenyataan. Kamu sering lihat tuh di TV-TV ada kisah nyata, cerita nyata. Maksudnya apa? Terlihat kejadian. Satu cerita yang kejadiannya pernah dilihat, gitu. Maka disebut kisah nyata. Ya, betul. Lah sekarang saya nanya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihi salam itu dibakar oleh Namrud dengan api, mempan enggak? Terbakar enggak Nabi Ibrahim? Enggak. Terlihat enggak kejadiannya? Kenyataan bukan? Kenyataan. Nyata enggak itu? Nabi Ibrahim tidak terbakar waktu dibakar. Nah, sekarang kamu ambil korek, terus ambil kertas, kamu tempelin. Terbakar nggak? Terbakar. Saya nggak. Yang nyata yang mana? Yang nyata itu api bisa membakar atau api nggak bisa membakar? Yang nyata yang mana? Gimana? Kejadian nyata yang mana? Api yang bisa. Berarti yang Nabi Ibrahim gak nyata. Waktu Nabi Ibrahim dibakar gak empan, nyata gak? Loh, masa kenyataan ada dua, gimana sih? Kenyataan cuma ada satu, gak ada kenyataan dua, gak ada. Kenyataan hanya ada satu, gak ada, gak mungkin dua kenyataan. Ini ada dua kenyataan nih. Ternyata dia bajingan, dia juga baik. Nggak ada dua kenyataan. Kenyataan cuman penjahatnya yang mana? Dia, ternyata penjahatnya ada dua. Nggak ada. Kenyataan ya hanya satu. Jadi saya nanya, yang nyata itu api bisa membakar atau api nggak bisa membakar? Nabi Ismail disembelih sama Nabi Ibrahim nggak mempan. Pakai pisau nih, pisaunya tajam. Kamu lebaran haji nyembelih kambing pakai pisau terpotong. Ya, dua-duanya dilihat. Disebut kenyataan. Terus saya nanya, yang nyata yang mana? Pisau bisa memotong atau pisau nggak bisa memotong? Yang nyata yang mana? Yang nggak bisa? Yang bisa itu kenyataan. Itu Nabi Ismail nggak nyata. Kok ceritanya beda? Ceritanya beda. Jadi Nabi Ibrahim nggak terbakar itu kenyataan gitu. Pisau nggak bisa memotong Nabi Ismail itu kenyataan gitu mestinya. Adapun api kok bisa membakar kertas itu kelihatannya, bukan kenyataannya, bukan. Kenapa? Api nggak bisa memberikan manfaat apa-apa. Kalau api kok bisa membakar, itu Allah menjadikan manfaat di situ, bukan api yang ngasih. Nah, orang yang nggak paham ini, nggak bisa bedain ini, mesti tertipu. Pisau dianggap bisa memotong. Aslinya bagaimana?
nggak bisa memotong. Yang membuat manfaat kamu kok bisa punya hasil terpotong adalah Allah. Orang yang nggak lihat itu menganggap pisau yang ngasih, maka dia mengharapkan pertolongan dari pisau, mengharapkan pertolongan dari api, maka namanya apa? Tertipu. Jadi orang yang bisa sampai pada kedudukan ini, maka dia adalah orang-orang yang dibuka hatinya oleh Allah, diberikan manfaat yang banyak dengan zikir la ilaha illallah, dibersihkan dari yang kotor-kotor, dihiasi dengan yang indah-indah, ditunjukkan mana yang kenyataan, ditunjukkan mana yang hanya kelihatannya saja. Ini mah apa namanya? Fata morgana. Namanya apa? Apa fata morgana itu? Kelihatannya seperti kenyataan gitu loh. Dari jauh ada gelombang, saya kira apa? Air. Pas dikejar nggak ada. Lihat lagi di sana ada air, kejar. Namanya apa? Fata morgana. Gitu loh. Jadi semua yang kamu lihat ini, kalau kamu fokus pada indera kamu anggap ini kenyataan, kamu tertipu. Hingga kamu nggak pernah mengharapkan pertolongan dari Allah. Tiap mau sesuatu mengharapkan ini, mau sesuatu mengharapkan si itu, mengharapkan si anu, mengharapkan si ini, hingga Allah tidak diberikan satu pengharapan. Allah nggak digantungi gitu loh. Allah nggak dimintai. Allah nggak dianggap apa-apa. Wah, ini tertipu luar biasa. Wa ma wujida ma'a ba'di tilkal umur al makhluqati kat ta'am wasyarab wal miyah wasyiyab wan nisa wal banin wal amwal wan niran wasilah wal aswat wal hayat wal dhulmah wal jannah wan nar minal masalihi wal ladzati wa minal mafasidi wal alami falaisa minha aslan wala yu'awwilu 'alaiha fi syai'in min dalika wala ghairihi. Nah, apa dikatakan oleh musannif di sini? Sesuatu yang ditemukan bersamaan dengan hal-hal tersebut. Sesuatu yang kamu temukan ini nih. Sesuatu yang kamu temukan bersamaan dengan hal-hal tersebut. Apa itu? Seperti makanan. Bersamaan dengan makanan kamu dapat apa? Kenyang. Bersamaan dengan minuman dapat apa? Seger. Tanah subur. Tumbuh-tumbuhan tumbuh. Bersamaan dengan apa? Air. Kalau nggak ada air, kering, haus. Ini kamu peroleh bersamaan dengan adanya sesuatu. Terus pakaian. Ketika pakai pakaian dapat anget. Ketika pakai pakaian dapat ganteng, dipuji orang, di alam orang. Karena apa? Pakaian. Jadi dengan pakaian kamu dapat sesuatu. Perempuan. Ente kawin cari anak apa cari enak? Ya dua-duanya. Bersamaan dengan itu kita dapat, ya bisa dapat anak, ya dapat enak. Ini bergandengan namanya. Terus harta, api,
senjata, macan, ular. Ketika ketemu macan, kamu dapatnya apa? Takut, lari, khawatir. Kamu ketemu ular dapatnya apa? Takut, kena racunnya, kena bisanya. Yang ada apa kamu? Lari. Kegelapan, menakutkan nih. Nggak lihat apa-apa. Terus surga, apa dapatnya? Enak. Neraka dapatnya apa? Siksaan. Dari berbagai kemaslahatan dan kelezatan serta berbagai bahaya dan sakit. Sakit dapatnya susah, dapatnya nggak bisa ngapa-ngapain, dapatnya nih. Semua itu bergandengan dengan sesuatu. Maka tidak ada yang menjadikan itu menjadi kenyataan dan tidak dipedomi dari berbagai pengaruh dan pengaruh lainnya. Maka jangan kamu tertipu. Jangan kamu anggap itu semua kenyataan bisa menghasilkan sesuatu, baik mendatangkan manfaat, menghilangkan maldoroh. Kamu anggap karena punya senjata bisa main tembak-tembak orang kayak Sambo gitu. Senjata dianggap gua bebas nembakin siapa saja. Tertipu dia. Dianggap senjata yang bisa matiin orang, senjata bisa nyakitin orang. Enggak ada. Kalau kamu menganggap itu semua memberikan hasil, maka kamu tertipu. Kamu akan menghilangkan ketergantungan kamu kepada Allah, menghilangkan butuhnya kamu kepada Allah. Lah, sedangkan ini semua terjadi sejak kita lahir. Asal makannya. Udah berpuluh-puluh tahun kita meyakini yang seperti, kan susah menghilangkannya. Coba kamu suruh meyakini makanan gak bisa bikin kenyang, susah. Kenapa? Dari bayi kamu biasa mendapatkan pergandengan kalau makan, hingga kamu yakini kenyang dibikin sama makan. Wah, ini kalau sampai jadi keyakinan, kamu syirik, kamu mensekutukan Allah. Iman kamu, hati kamu kotor, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan saingan. Allah ada saingannya. Ada yang lain yang bisa menghasilkan sesuatu selain Allah. Kamu anggap air bisa begini, obat bisa begini, pakaian bisa begini, jabatan bisa begini. Itu asal dari mana? Kebiasaan yang kita terima setiap hari, dari bayi sampai sekarang. Maka jangan sampai kamu tertipu, nggak bisa bedain mana yang kenyataan, mana yang kelihatannya begitu. Api mendatangkan panas, menghanguskan, ini kelihatannya gitu. Macan menakutkan, itu kelihatannya. Ular bisa matiin orang kalau digigit, itu kelihatannya gitu. Bukan kenyataannya. Yang nyata mana? Allah yang bikin manfaat, Allah yang bikin madorot, itu kenyataan. Jadi siapa aja yang nggak pernah ngaji ilmu ini sulit untuk keluar dari ketertipuan,
Sulit untuk keluar dari mengetahui kenyataan, sulit. Kenapa? Yang dipatok yang kelihatan aja. Kan biasanya begini, udah bertahun-tahun begini, dari bayi begini, dianggap inilah kenyataan. Ini hanya kelihatannya saja, bukan kenyataannya. Maka jadikan itu sebagai pengetahuan kita, bersihkan yang kotor-kotor itu dalam hati kita dengan cara perbanyak zikir la ilaha illallah. Hadirkan hati kita ketika berzikir dengan kalimat tersebut, munculkan engkaulah yang ngasih manfaat ya Allah, engkaulah yang kasih hasil ya Allah, engkaulah yang memunculkan kebaikan ya Allah, engkaulah yang menghilangkan maldoroh ya Allah. Maka itu semua akan sedikit demi sedikit terkikis dari dalam hati, hingga nanti akan muncul sesuatu yang indah, terhias hati kita dengan keindahan, dengan kemuliaan. Kenapa? Karena menyandarkan hanya kepada Allah segala sesuatu, baik manfaat maupun maldorot, hingga hati ini akan terhiasi dengan sesuatu yang indah. InsyaAllah kita sambung yang akan datang, masih bicara cara zikir yang sempurna, yang menghasilkan banyak keuntungan dengan zikir la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan banyak keuntungan, banyak manfaat, banyak keberkahan, kebaikan, berkahnya la ilaha illallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala al-'adha ashrafna fatub 'alaina taubah تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان حلاني وكل ذي محبة أو جرات أو صحبة مسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه دادا طاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.